JK menegaskan, tapi jalan rakyat untuk petani, pedagang kecil, oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat, ucap JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Jalan tol terus dibangun, jalan rakyat kecil dibiarkan rusak. Itu tanda ketidakadilan. Demikian ungkapan ataupun opini dari Yusuf Kala. Sahabat sekalian, kritik yang menilai bobot pembangunan era pemerintahan Jokowi mulai berdatangan, termasuk dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, yaitu JK. Ia mengatakan, baru-baru ini viral, kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak, kita juga bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan jalan tol, ucap JK dalam pidato HUT ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023. JK tak menampik bahwa jalan tol penting, utamanya untuk urai kemacetan, tetapi membiarkan jalan rakyat yang ada sepanjang 170.000 jalan atau sebanyak 170.000 jalan tetap rusak. Menurut data BPJS, kata JK, jelas itu masalah. JK menegaskan, tapi jalan rakyat untuk petani, pedagang kecil, oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat, ucap JK. Sahabat sekalian, penilaian ini memberikan sebuah indikasi jelas bahwa bobot pembangunan, terutama jalan, merupakan satu hal yang lepas dari prinsip dasar kebangsaan kita, yaitu keadilan. Nah, sahabat sekalian, meskipun demikian, JK juga mengatakan bahwa tapi jangan lihat sesuatu dengan apa yang dilihat orang, lihat apa yang dirasakan oleh rakyat bangsa ini. Petani tidak bisa bayar tol, jalannya lubang-lubang. Itu prinsip keadilan. Siapapun nanti yang terpilih harus mengubah ini, imbuh dia. Dengan demikian sebenarnya kritik ini tidaklah untuk menjatuhkan pemerintahan atau mengkambing hitamkan, tetapi lebih berbicara fakta dan data bahwa ada masalah seperti ini. Dan jika pada akhirnya cenderung melihat langkah ke depan bahwa itu harus diatasi, tidak perlu diungkat-ungkit untuk kemudian menyerang, ya, dalam tanda kutip, ataupun merugikan pihak lain. Sebelum ini, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa tanggung jawab pembangunan jalan tidak semuanya ada di pemerintahan pusat. Jokowi mengatakan, dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota, kata Jokowi di Lampung Jumat 5 Mei 2023. Tetapi jalanan rusak, tanggung jawab siapapun hendaknya tidak dibiarkan, terutama yang menyangkut hajat hidup sehari-hari rakyat kecil. Secara politik, membangun apa yang rakyat bisa rasakan sebenarnya langkah strategis untuk terus dapat hati rakyat. Anehnya, mengapa justru itu yang tidak dilakukan? Sahabat sekalian, di sisi lain, Anies Baswedan mengutarakan data pembangunan jalan antara era Jokowi dan SBY. Faktanya, jauh lebih banyak pembangunan jalan di era SBY. Anies mengatakan, saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini, membangun jalan nasional sepanjang 590 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat, ucap Anies. Anies pun memberikan tawaran solusi ke depan soal pembangunan, termasuk jalan rakyat dan jalan tol. Ia mengatakan semangatnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi bukan hanya bersifat ekstraktif,
memberikan kesempatan pada yang besar untuk makin besar, namun harus memastikan semua dapat kesempatan yang sama, kata Anies. Jadi sahabat sekalian, pembangunan sejatinya harus mengacu pada prinsip dasar nilai kebangsaan kita, yaitu keadilan. Bukan semata-mata main bangun, tetapi apakah setiap pembangunan berdampak pada terciptanya keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah sesungguhnya Indonesia butuh terhadap hadirnya pemimpin yang cerdas, visioner, dan punya rekam jejak yang teruji serta terbukti. Bukan dalam rangka apapun, tetapi untuk menjadikan jalan pembangunan Indonesia ke depan tidak sekedar maju dan menyenangkan pihak tertentu, tetapi maju dan semuanya berbahagia karena keadilan tercipta. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.